Begitupun di dalam Torah, Tuhannya Yahudi mengaku sebagai Allah. Di mana? Di dalam Shefer Shemot Perek Esri Misfas Tayim. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua. Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anochi Adonai Eloheha. Aku ini adalah Yahweh, Tuhan kamu, Theos kamu, God kamu. Bahasa Ibrani, aku cinta kamu, Ani Ofhet Otho. Aduh, susah memang bahasa Ibrani ini ya. Jadi kalau diterjemahkan, Ani Ofhet Otho, Ani Ofhet Otho, Ani Ofhet Otho. Aduh, susah betul lah ya. Ini otak Anda itu dari mana? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi mikatit, sahabat. Apa itu mikatit? Mikana titit. Mikana titit ya. Jangan diperjelas. Mikana iit. Nah, karena kenapa dia disebut Mikana iit? Karena dia tidak pandai berbahasa Ibrani, padahal dia ngaku orang yang paling Kristen ya, orang yang paling paham Alkitab ya, Bible-nya itu disebut Alkitab. Kalau orang ahli kitab itu, dan dia ngakunya ahli kitab juga ya, ahli kitab itu tentunya paham bahasa asli kitabnya. Lah ini bahasa asli kitabnya ongo, tapi kalau nyebut iit lancar jaya, sahabat. Nggak percaya? Ini dasarnya saya mengatakan namanya itu adalah mikatit, sahabat ya. Bahasa Ibrani, aku cinta kamu, Ani Ofhet Otho. Aduh, susah memang bahasa Ibrani ini ya. Jadi kalau diterjemahkan, Ani Ofhet Otho, Ani Ofhet Otho. Aduh, susah betul lah ya. A few moments later. Titit, Ani Ofhet Otho, Ani Ofhet Otho. Aduh, susah betul lah ya. Ini otak Anda itu dari mana? Sudahlah, berbahasa Ibrani itu dia tidak bisa. Lalu ditambah lagi dengan gayanya yang songong itu, memperolok-olok bahasa asli Ibrani ya, bahasa asli kitabnya orang Yahudi. Itu makanya para oten ongok raya ini di Israel itu digampar sama orang Yahudi, sahabat. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu percaya, aku bohongi. Nah, cocok kan? Sudahlah ongo ndak bisa bahasa Ibrani, lalu dia olok-olok pula bahasa Ibrani itu, sahabat. Maka pantas, cocok itu, gamparan itu pas untuk dia. Dan nyanyian barusan tuh cocok juga buat para oten itu, sahabat. Karena memang itu tugas mereka tuh. Fungsi mereka hidup di dunia ini adalah untuk itu. Nyanyian itu adalah nyanyian para oten itu, sahabat. Mikatit berbohong, oten percaya. Mikantik percaya, oten bohongi. Cocok. Memang itulah nyanyi mereka dan sesuai dengan realitas kehidupan mereka ya, sahabat. Saya ulangi dan saya pertegas di sini, realita kehidupan para oten itu adalah berbohong dan dibohongi, sahabat. Bukti terbaru ketika si Mikatit ini berdebat dengan Bang Nandar dan Bang Nandar ini bertanya bagaimana jawabannya, tidak akan pernah menjawab. Dia hanya akan berputar-putar dan berbelit-belit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membohongi. Nah, berikut pertanyaan Bang Nandar. Yang saya tanya, di mana halayak ramai menyebut Yesus sebagai Theos, sedangkan kata Tuhan yang kamu sampaikan itu bermuara, bersumber dari satu diksi, satu frase bahasa Yunani, artinya kurios, bukan Theos. Tolong buktikan satu ayat saja di dalam gospel, jangan banyak penjelasan. Di mana Yesus mengaku sebagai Theos? Ayat berapa, pasal berapa, Injil apa? Silakan.
Pertanyaan sebagus ini, sejelas dan sesingkat ini, mestinya jawabannya juga harus jelas dan singkat. Tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu dikatakan Theos, pasal berapa, nomor berapa, tanpa ada penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi. Lalu bagaimana jawaban si Mikantit ini? Dengarkanlah. Oh, Nandar. Ketika kamu kutip Matius 23 itu Tuhan Yesus konteksnya selagi ada di dalam dunia sebagai anak. Karena memang tidak boleh kita menyebut Bapa siapapun kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri sesuai dengan firman-Nya di Yohanes 10:30. Itulah kenapa Tuhan Yesus mau disalib ya. Tuhan Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Di sini maksudnya dia mau menyatakan dia adalah Bapa itu sendiri. Makanya dia mau disalib, mau dibunuh. Lalu di Yohanes 14 ayat 7. Ya, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Makanya kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vaveh Elohim itu sendiri, kita akan mati di dalam dosa-dosa kita ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kalian harus paham siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sang firman yang adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia karena dialah sang pencipta segala sesuatu. Jadi di perjanjian lama memang dia disebut Yod-Heh-Vaveh. Ya, dia adalah Yod-Heh-Vaveh itu sendiri yang datang ke dunia. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya ya. Kepada Nabi Musa, Yod-Heh-Vaveh Elohim bersabda di Keluaran 3 ayat 14. Akulah yang ada dan yang ada. Ya, kemudian kepada Abraham, Yod-Heh-Vaveh Elohim bersabda, Kejadian 17 ayat 1. Akulah Elohim yang maha kuasa. Kemudian kepada Nabi Yesaya, di Yesaya 44 ayat 6, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain aku. Nah, ingat ya, kata kunci ini, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, yang awal dan akhir. Nah, Yod-Heh-Vaveh Elohim itu menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Kemudian ditegaskan lagi di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vaveh Elohim itu sendiri. Karena yang awal dan akhir itu hanya satu oknum. Dialah Yod-Heh-Vaveh Elohim yang pernah datang ke dunia. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Karena sudah sangat jelas Yod-Heh-Vaveh Elohim menyatakan dengan tegas Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oke, saya rasa sudah cukup dulu ya. Nandar. Dan cukup Nandar. Mana kamu? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Sekian menit dia berbicara, diberikan waktu oleh Bang Nandar untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Apakah dia menjawab? Tidak sama sekali, sahabat. Tidak sama sekali ya. Dan saya perhatikan, ini sudah beberapa hari ini saya perhatikan, ketika ada pertanyaan ditujukan kepada si Mikantit ini, itu jawabannya pasti muaranya adalah kepada apa? Kepada kematian Yesus, sahabat. Kematian Yesus disalib itu aja tuh ke situ pergi pasti itu. Itulah makanya Yesus disalib. Itulah makanya orang Yahudi menyalibkan Yesus. Berputar-putar di situ aja tuh. Lalu supaya agak lebih Alkitab bunyinya, ditambahkanlah kata-kata di dalam Bible-nya itu yang ada kalimatnya ada dan yang ada. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu aja tuh. Pertanyaan tadi di mana Yesus dikatakan Theos itu di nomor berapa, pasal berapa, enggak dijawab. Jawabannya adalah Yesus mati di kayu salib. Itulah Yahudi mau menyalibkan Yesus. Dan yang kedua jawabannya adalah ada dan yang ada, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Aku ada sebelum Abraham itu ada. Nah, jangankan berdebat berbahasa Ibrani, ini kan ada Bang Nandar berbahasa Ibrani di sini ya. Bahasa Indonesia saja dia belepotan ya. Dengan bahasa Indonesia saja dia belepotan untuk menjelaskan Bible-nya, apalagi konsep ketuhanannya, sahabat. Maka ketika si Mikantit ini berbicara atau menjawab pertanyaan, maka anggap saja itu sebuah nyanyian. Nyanyian yang bunyinya seperti ini, sahabat. Mikantit berbohong, Oten percaya. Mikantit percaya, Oten bohongi. Nah itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.